Sejak kemunculan alien di bumi yang membunuh setiap manusia yang ditemuinya, kisah berlatar pada hari ke-89 yang mana tinggal beberapa orang yang selamat. Dikarenakan alien di film ini sangat ganas dan memburu korbannya berdasarkan suara, sehingga satu-satunya cara untuk tetap bisa bertahan hidup adalah dengan cara diam atau membisu dan bergerak dalam kesenyapan. Kisah akan berfokus pada satu dari beberapa keluarga yang masih bertahan hidup, dan keluarga ini terdiri dari si ayah yang bernama Lee, si ibu yang bernama Evelyn, si sulung yang bernama Regan, si adik yang bernama Marcus, dan si bungsu yang bernama Bo. Keluarga ini selamat dari ancaman alien berkat kedisiplinan dan aturan ketat yang diterapkan oleh sang ayah. Seperti menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi satu sama lain, tidak memakai alas kaki, dan sengaja menabur pasir di sepanjang jalan setapak agar supaya langkahnya tidak terlalu berisik. Karena perlu diingat bahwa alien yang menginvasi ini memiliki pendengaran yang super sensitif. Sehingga suara langkah sedikit pun akan terdengar sangat jelas oleh si alien. Saat ini mereka sedang ada di minimarket terbengkalai yang ketika si ayah dan ibu sedang sibuk mengambil keperluan penting. Si bungsu yang masih kecil terlihat berada di rak mainan dan bermaksud untuk mengambil sebuah pesawat mainan yang nyaris saja jatuh, dan ibunya berhasil menangkapnya. Tak hanya sampai di situ saja, saat hari sudah gelap dan mereka bermaksud untuk pulang, si bungsu kembali berulah saat dirinya kembali ingin membawa pulang mainan pesawat tersebut. Si ayah pun mencoba membuatnya mengerti bahwa mainan ini dapat mengeluarkan bunyi terlalu berisik sambil mencopot satu persatu baterainya secara perlahan. Saat orang tuanya sudah pergi duluan, Regan yang kasihan dengan adiknya pun diam-diam mengizinkan si bungsu membawa pulang pesawat tersebut tanpa baterainya. Namun saat sudah pergi, si bungsu yang masih polos pun lagi-lagi berulah dengan mengambil baterai yang sudah ayahnya lepas tadi. Beberapa saat setelah berjalan kaki, mereka akhirnya tiba di jembatan yang menjadi penanda bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di rumah. Pada saat itu si bungsu yang masih polos pun malah menyalakan mainan pesawatnya yang berbunyi, lalu yang terjadi, alien pun langsung membawanya. Dan inilah. Quiet, please. 1 tahun pun telah berlalu, dan Regan tampak masih merasa bersalah atas kematian si bungsu. Meskipun niatnya yang baik ingin menyenangkan adik kecilnya, tetapi cara yang dilakukannya salah. Karena pada saat ini keadaan dalam kondisi sedang darurat malah dibuat semakin darurat. Si ayah sendiri saat ini sedang berada di ruangannya, yang kebetulan listrik masih menyala sehingga bisa menempatkan beberapa kamera CCTV di berbagai sudut. Sudah beberapa bulan si ayah terus mengirimkan sinyal SOS melalui radio, tapi masih belum ada respon. Dari koran yang dikumpulkannya alien ini diketahui muncul sejak jatuhnya meteor di beberapa negara, seperti Cina, Meksiko, Eropa, Afrika, Amerika dan lain-lain. Dan terlihat si ayah sedang mencatat ciri-ciri dari alien untuk merencanakan perlawanan bila terdesak. Dan ternyata terlihat perut Evelyn yang telah membesar atau saat ini sedang hamil, yang sebentar lagi akan melahirkan. Saat ini mereka sedang mempersiapkan untuk menyambut kelahiran si bayi. Dan alat yang digunakan dalam keadaan darurat seperti ini adalah berupa tabung oksigen dan selang pernapasan untuk meredam tangisan si bayi agar tidak berisik ketika lahir nanti. Saat malam menjelang terlihat beberapa cahaya muncul di kejauhan, ini menjadi pertanda bahwa keluarga ini bukanlah satu-satunya manusia yang masih hidup. Mereka pun makan malam dengan ikan yang dimasak pada pemanas di bawah lantai supaya tidak berisik. Dan di sini terlihat suasana keluarga yang harmonis saat di meja makan. Pada saat makan malam sudah selesai, Regan dan Marcus terlihat sedang bermain ludo bersama. Saat asik bermain mereka pun tak sengaja menjatuhkan lampu minyak yang membuat si ayah harus mematikannya dengan cepat, agar para alien tidak mendengarnya. Beruntung kejadian barusan tidak sampai memancing alien itu datang.
Lalu si ayah pun mengingatkan mereka agar selalu berhati-hati agar tidak mengulangi perbuatan tersebut supaya keluarga mereka tetap aman. Si ayah pun kini terlihat sedang memperbaiki alat bantu pendengaran miliknya Regan, karena Regan adalah seorang yang tunarungu atau memiliki keterbatasan dalam pendengaran. Sehingga itulah yang membuat Lee sang ayah terus mencoba untuk memperbaiki alat bantu pendengarannya yang sudah hampir 1 tahun ini dalam keadaan rusak. Keesokan paginya Regan yang berniat untuk turun ke ruangan kerja ayahnya, dan si ayah pun langsung menghentikannya dan mencoba untuk memberi pengertian. Si ayah menerangkan bahwa di bawah sana terdapat banyak sekali barang dan alat elektronik yang bisa menimbulkan suara bising apalagi Regan memiliki keterbatasan dalam pendengaran. Yang si ayah takutkan adalah jika tidak sengaja ada barang elektronik yang menyala dan menimbulkan suara yang bising akan memancing para alien untuk datang. Namun Regan malah terlihat cemberut, sehingga sang ayah mencoba untuk menyenangkannya dengan memberikan Regan alat bantu pendengaran yang sudah si ayah perbaiki selama berbulan-bulan. Dan si ayah menjelaskan bahwa dirinya sudah memodifikasi alat bantu pendengaran tersebut agar bisa meningkatkan frekuensi suara yang diharapkan, dan alat itu akan membantu Regan untuk bisa mendengar lebih jelas. Tetapi Regan yang sedang cemberut pun justru malah menyepelekan usaha dari ayahnya. Bahkan beberapa kali mengibaskan tangan ayahnya saat sang ayah akan memasangkan alat tersebut. Siang harinya kebetulan hari ini adalah jadwalnya si ayah untuk menangkap ikan di sungai, biasanya Lee sendirian melakukannya. Tetapi hari ini sang ayah ingin mengajarkan Markus anak laki-lakinya agar bisa mencari makan untuk keluarga, tetapi Markus menolak ajakan ayahnya dengan alasan takut bertemu dengan si alien, dan justru Reganlah yang malah mengajukan diri untuk ikut bersama ayahnya. Sebagai ayah yang baik, Lee yang ingin mendidik anak-anaknya supaya bersikap sesuai dengan perannya. Lee tetap ingin agar Markuslah yang ikut bersamanya, sementara Regan diminta tetap di rumah dan lakukan pekerjaan rumah seperti seorang wanita seharusnya. Membantu ibunya yang sedang hamil tua, karena masih banyak pekerjaan lain yang belum selesai. Tapi Regan pun malah menunjukkan sikap yang tidak sopan dengan mendorong ayahnya, dan pergi begitu saja sebelum orang tuanya selesai berbicara. Setibanya di sungai, mereka langsung mengambil ikan yang sudah masuk ke perangkap. Karena Markus masih terlihat ketakutan, Lee pun mengajaknya ke lokasi air terjun untuk menjelaskan bahwa bunyi yang dihasilkan dari aliran air terjun lebih keras dibandingkan suara manusia. Sehingga meskipun mereka teriak sekencang-kencangnya, alien tidak akan bisa mendengar teriakannya karena tertutup oleh derasnya suara aliran air terjun yang tidak pernah berhenti. Sementara itu di rumah, Regan yang masih kesal pun terlihat sedang sendirian di kamarnya. Dia mencoba memakai alat bantu pendengaran yang diberikan oleh ayahnya, yang rupanya masih belum berfungsi dengan baik. Bukannya membantu sang ibu di rumah, Regan justru malah keluar sendirian tanpa izin pergi ke jembatan yang menjadi lokasi tewasnya si bungsu untuk meminta maaf atas kesalahannya 1 tahun lalu. Evelyn sang ibu yang sedang hamil pun harus kesulitan tanpa bantuan dari Regan untuk membawa karung goni berisi pakaian basah. Yang secara tak sengaja karung tersebut mengait pada sebuah paku di tangga hingga membuat posisinya menjadi tegak berdiri. Kemudian si ibu lanjut menjemur pakaiannya, lalu setelah selesai berdiam diri di kamar yang menjadi bekas kamar tidur si bungsu ketika masih hidup. Lee dan Markus sendiri terlihat sedang dalam perjalanan pulang kembali ke rumah, yang saat itu Markus secara kebetulan melihat sebuah rumah tua yang tak terurus. Sempat penasaran ingin masuk tapi Markus memilih untuk melanjutkan perjalanan, lalu langkahnya terhenti. Ada seorang kakek sedang berdiri tepat di samping istrinya yang tewas akibat serangan alien, nampaknya mereka berdua adalah pasangan suami istri yang sedang sial. Dan Lee sudah bisa membaca jika si kakek tampaknya akan berteriak untuk bunuh diri, setelah tak punya semangat untuk hidup. Meski Lee sudah memintanya untuk tetap diam, si kakek tetap saja berteriak, hingga Lee harus secepatnya mengamankan Markus untuk sembunyi di balik pohon. Kembali ke Evelyn yang tiba-tiba sakit perut disusul dengan pecahnya air ketuban, yang menjadi pertanda dia akan melahirkan. Evelyn pun turun ke basement untuk menyalakan lampu darurat. Dan ketika dia sedang menuruni anak tangga lalu kakinya pun tertusuk paku. Evelyn yang tertusuk kakinya pun kesakitan tetapi tidak bisa berteriak, lalu Evelyn langsung menyalakan tuas lampu darurat agar suaminya bisa segera pulang. Ketika dia akan kembali ke atas, tiba-tiba muncul si alien yang terpancing datang sesuai bunyi yang Evelyn jatuh tadi. Sehingga Evelyn tak punya pilihan lain,
selain mengambil jam waker dan bersembunyi di sudut ruangan agar si alien tak menyadari keberadaannya. Di saat bersamaan Lee yang baru saja sampai, dan langsung menyadari jika istrinya sedang butuh pertolongan. Dia meminta Markus untuk lari sejauh mungkin dan menyalakan kembang api untuk memancing perhatian si alien, sementara dia akan masuk ke dalam rumah untuk membantu ibunya. Inilah saat-saat yang sangat menegangkan, ketika Evelyn diharuskan melahirkan dengan mulut tertutup. Yang betapa sakitnya saat melahirkan tapi tidak boleh berteriak, namun Evelyn punya kesempatan untuk berteriak satu kali saat kembang api sudah dinyalakan. Sehingga dia berhasil melahirkan seorang bayi dalam situasi yang krusial seperti ini. Si Regan yang saat ini malah asik rebahan, dan tidak menyadari bahwa kedua orang tua dan adiknya sedang benar-benar kesusahan. Dan dia baru menyadari adanya bahaya saat menoleh ke atas dan melihat adanya kembang api. Sedang si Markus sendiri saat ini sedang lari ketakutan ke dalam ladang jagung, dan harus pingsan saat menabrak sebuah ban dari traktor yang terparkir. Tak lama berlari Regan pun akhirnya sampai di ladang jagung, dan langkahnya terhenti saat melihat lampu senter yang berasal dari Markus adiknya. Si Regan yang tunarungu pun tidak menyadari adanya kemunculan alien tepat di belakangnya. Dan dari sini terlihat dengan satu-satunya kelemahan si alien ini, yaitu saat terganggu oleh frekuensi yang dihasilkan dari alat bantu pendengaran yang dipakai Regan. Yang ternyata cara si alien melihat sekitar sama seperti saat kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik dan memantulkannya kembali untuk memberi gambaran objek di sekitar. Yang karena frekuensi yang dihasilkan alat bantu pendengaran tersebut sudah dimodifikasi dan sengaja ditingkatkan frekuensinya secara tak sengaja dapat mengganggu pendengaran si alien yang membuatnya tidak tahan lama-lama berada di dekat dengan sumber frekuensi tersebut. Regan pun berhasil menemukan Markus adiknya, sementara Lee berhasil menemukan Evelyn yang tengah tergulai lemas di kamar mandi. Dia berhasil melahirkan bayinya tanpa bantuan dari orang lain bahkan suaminya. Dan Lee langsung membawa istri dan bayinya ke ruangan rahasia di bawah basement yang memang diperuntukkan untuk situasi seperti ini. Si bayi yang baru lahir pun dipakaikan masker oksigen agar tangisannya tidak berisik, dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak kayu yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Evelyn kemudian mempertanyakan tentang kondisi Regan dan Markus yang tidak ikut bersamanya, sehingga Lee harus mencari mereka berdua setelah selesai dengan Evelyn dan si bayi. Tanpa Lee dan Evelyn sadari, air yang berasal dari pipa pun meluber akibat mengalami kebocoran setelah si alien pada saat melakukan serangan tadi. Sehingga menjadi tantangan yang selanjutnya untuk Evelyn bisa bertahan dari kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan. Regan dan Markus sendiri terlihat sedang berada di atas tempat penyimpanan biji jagung, tempat biasa ayahnya sedang menyendiri. Regan pun mengajak Markus adiknya untuk turun dan mencari tempat sembunyi lain yang lebih tertutup dan lebih aman, namun Markus menolak ajakan kakaknya karena tempat tertutup justru akan menyulitkan sang ayah menemukan mereka. Karena masih kesal dengan ayahnya, Regan mengatakan kepada Markus bahwa Lee tidak akan mencari mereka berdua, karena Markus anak yang baik, dia pun mencoba meyakinkan saudarinya itu untuk tetap bertahan. Saat melangkah tiba-tiba Markus terperosok jatuh ke dalam tempat penyimpanan jagung yang engselnya sudah rapuh, dan hampir mati tenggelam di dalam tumpukan biji jagung. Di saat yang bersamaan, Evelyn baru tersadar saat air sudah membanjiri seluruh ruangan bawah tanah, dan di situ sudah ada satu alien yang terpancing oleh suara gemericik air. Dengan perlahan Evelyn pun mengambil bayinya tepat di depan si alien dan langsung bersembunyi di belakang air yang mengalir dari atas, agar supaya tangisan bayinya tersamarkan oleh suara aliran air tersebut. Beruntung si alien langsung pergi saat mendengar suara ribut yang berasal dari Markus dan Regan, mereka berdua terlihat masih terjebak di dalam tumpukan biji jagung, namun berhasil selamat setelah naik ke atas pintu besi yang ikut terbawa jatuh. Saat itulah si alien muncul dari atas sehingga mereka berdua langsung berlindung tepat di bawah pintu besi tersebut. Frekuensi yang dihasilkan alat bantu pendengaran Regan pun kembali membuat si alien lari terbirit-birit, sehingga keduanya berhasil selamat dan langsung memeluk si ayah yang berada di luar.
Mereka semua masih belum menyadari tentang frekuensi yang menjadi kelemahan alien tersebut, sehingga Lee menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi di dalam mobil bekas saat mendengar gerakan dari alien yang berada cukup dekat dengan mereka. Karena ketakutan, Markus pun teriak saat ayahnya sedang diserang, sehingga Markus dan Regan pun semakin histeris saat si alien mencoba untuk menjungkir balikan mobilnya. Si ayah yang terlempar tadi pun akan mengorbankan dirinya dengan cara berteriak agar perhatian si alien teralihkan dan tidak menyerang Markus serta Regan lagi. Regan pun tersadar bahwa selama ini ayahnya selalu peduli dan sayang kepada semua anak-anaknya. Regan dan Markus pun cepat-cepat kembali ke rumah dan bertemu dengan ibunya yang menunggunya di depan rumah. Mereka pun turun ke ruangan basement yang menjadi tempat kerja sang ayah yang sempat dilarang dimasuki oleh Regan tempo hari. Regan pun cukup terkejut dengan usaha dan upaya dari ayahnya yang selama ini terus meneliti dan mencari bantuan di luar sana, sekaligus dibuat terharu dan menangis saat melihat pekerjaan sang ayah yang selama ini terus memperbaiki alat bantu pendengarannya. Sampai saat ayahnya sudah tiada, Regan belum bisa mengucapkan terima kasih atas semua perjuangan yang telah beliau lakukan. Setelah momen yang sedih itu, tak lama muncullah si alien yang sudah membunuh sang ayah. Regan akhirnya baru menyadari tentang frekuensi yang menjadi kelemahan si alien, saat tak sengaja membaca tentang catatan milik ayahnya. Kemudian Regan mulai memperbesar volume frekuensi alat pendengarannya, yang membuat si alien menggeliat kesakitan. Dan ketika cangkang kepalanya sudah terbuka lebar, si ibu langsung menembaknya hingga mati saat itu juga. Akibat dari suara tembakan tadi, semua alien yang ada di wilayah ini pun mulai berdatangan menuju ke rumah. Si Regan dan ibunya sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi, dan hanya perlu menambah volume frekuensinya dengan menggunakan speaker. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa kepercayaan terhadap keluarga adalah hal yang utama, apalagi kepada seorang ayah. Karena seorang ayah akan selalu melindungi dan terus menyayangi anak-anaknya, meskipun mereka bandel dan susah untuk dinasehati. Semangat untuk para ayah pejuang rupiah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, untuk bahas film apa lagi ke depannya. Terima kasih sudah mampir. Tak lupa mengucapkan untuk jangan lupa jaga kesehatan, jagalah hati dan pikiranmu, agar selalu sehat. Dan jagalah pacarmu, siapa tahu temanmu adalah sainganmu. Sedikit pantun untuk para pemirsa yang budiman. Ikan pari ikan salmon. Mari sini nonton alur cerita film. Sekian dan terima kasih. Ci vediamo. Yang artinya, sampai jumpa.